Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Baso Pewai, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap 3 Cina, Kabupaten Bone. Bersama saya ditemani oleh Ibu Ayudila, guru yang sudah disupervisi untuk kegiatan supervisi akademik, dan di samping saya ada Ibu Salmawanti, pengajar praktik calon pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu, Ibu Salma. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan praktik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama ini. Iya Pak. Adapun tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk menjadi bahan evaluasi apakah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sudah mencapai hasilnya sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan di awal atau belum. Iya. Untuk kegiatan yang pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik Pak. Jadi perasaan saya di sini ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, saya senang karena saya bisa memetakan kemampuan siswa, dan saya juga merasa deg-degan. Kenapa? Karena pada saat saya mengajar ada kamera yang mengikuti saya. Namun di situ saya mendapatkan pengetahuan ternyata memang dalam melakukan pembelajaran itu kita harus melihat kemampuan siswa dan kebutuhan siswa kita, seperti itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Ya, Betul. Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran? Ya, baik Pak. Jadi ada pengembangan yang saya lakukan di pembelajaran saya kemarin, yaitu pengetahuan, yang mana pengetahuannya itu saya melakukan asesmen di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, dan nilai pengetahuannya sudah meningkat. Dan yang kedua adalah keterampilan. Saya mau melihat keterampilan siswa dalam mengerjakan LKPD di dalam kelompoknya, seperti itu Pak. Jadi dalam praktik pembelajaran Ibu yang kemarin ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, dari dua aspek ini pada saat diterapkan di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya Pak sudah sesuai dari awal sampai akhir berdasarkan dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, seperti itu Pak. Oke. Nah, pada saat kemarin melakukan pembelajaran, apakah ada kesulitan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Ya, jadi kalau kesulitan ada Pak. Pertama, kesulitan dalam mengatur waktu saya, seperti itu. Nah, ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga Ibu merasa manajemen waktu Ibu yang tidak terlaksana dengan baik? Ya, jadi ini berdasarkan pemetaan kemampuan siswa yang berbeda, membuat saya kesulitan manajemen waktu, di mana siswa yang berkelompok tadi dalam mengerjakan tugasnya molor waktunya. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3 orang siswa yang tidak bekerja sama, tidak mengerjakan KPD-nya, seperti itu Pak. Oke, jadi ada siswa yang tidak bekerja sama, akhirnya pekerjaan kelompoknya tidak bisa tepat waktu diselesaikan. Iya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira kedepannya Ibu mempunyai langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya permasalahan ini bisa teratasi? Ya, jadi langkah-langkah yang saya akan lakukan ke depannya, saya akan memperbaiki manajemen waktu, dan saya akan memberikan instruksi kepada siswa
agar dan memfasilitasi siswa agar mereka semua dapat menuangkan semua kemampuannya untuk mengerjakan semua tugas-tugas dan LKPD yang diberikan, seperti itu Pak. Oke, jadi merangsang siswa agar aktif semua, Iya, supaya betul. bisa bekerja sama dalam kelompok. Iya, Oke, betul sekali sehingga Pak. manajemen waktunya Iya. bisa lebih cepat lagi atau Betul. bahkan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oke, baiklah, kalau begitu kapan kira-kira rencana Ibu untuk mengaplikasikannya atau menerapkannya? Ya, baik Pak. Jadi pastinya saya akan menerapkan di pembelajaran selanjutnya. Ya, seperti itu Pak. Oke, baiklah Ibu, atas rencananya, kemudian semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa segera direalisasikan, dan saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu tentang praktik pembelajaran Ibu, apa sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih atas waktunya, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Salmawanti untuk memberikan umpan balik atas percakapan hari ini, maupun umpan balik atas pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan kemarin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang baik untuk melakukan macam-macam pasca observasi, gitu Pak. Jadi dari apa video yang Bapak kirim itu saya sudah amati kemarin, yang kami sempat juga tadi saya ulang-ulangi. Memang dari awal seperti tadi yang Ibu jelaskan, memang sudah sintaksnya sudah diambil semuanya, meskipun begitu masih ada hal-hal yang kurang, tapi secara umum sudah lebih optimal. Nah, dari awal Ibu sudah memberikan opening yang baik dari pertanyaan pemantik, kemudian memberikan motivasi berupa speaking, kemudian melakukan interaksi dengan siswa, kemudian masuk ke tujuan, kemudian menyampaikan penilaian, itu semua sudah Ibu lakukan. Setelah itu ke intinya juga sudah bagus. Dari LKPD yang Ibu berikan ke anak, yang dibagikan ke anak, terbukti anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik meskipun dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, dari tadi ada beberapa orang yang saya amati di bagian visual, kelompok visual, memang sih masih ada 2-3 anak yang kurang, tapi itu bisa diatasi oleh teman-teman kelompoknya. Ya, jadi memang seperti itu Bu ya, namanya proses belajar. Kemudian masuk ke penutupan, closing pembelajaran. Ini sudah lancar masuk ke kesimpulan, jadi anak-anak bisa meramu sendiri apa kesimpulan yang diambil dari pembelajarannya tadi. Begitu juga dengan refleksi, jadi anak-anak betul-betul sudah aktif. Selama ini memang siswa itu aktif semua Bu, tapi ketika jumlahnya sudah lebih maksimal, jadi itu sudah dianggap berhasil. Nah, adapun yang belum aktif tadi kita usahakan pada pembelajaran berikutnya. Jadi sebagai pendidik kita harus lebih maksimalkan lagi dan memotivasi siswa agar semua bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, harapan saya semoga ada tindak lanjut Ibu ke depannya atau berikutnya, pembelajaran berikutnya, untuk memperbaiki yang kurang. Nah, begitu juga dengan teman sejawat, tolong dilibatkan, tolong dilibatkan agar dalam komunitas pendidikan di sekolah ini bisa pembelajarannya bisa lebih baik ke depannya, insya Allah. Ya, jadi seperti itu dari umpan balik yang saya berikan Ibu. Harapan saya semoga kita terus maju bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Salmawanti atas umpan baliknya terhadap kegiatan observasi dan pasca observasi ini.
Demikian juga kepada Ibu Ayudila sudah berpartisipasi sebagai guru yang disupervisi sampai dalam tahap percakapan ini. Demikianlah isi percakapan kami yang menyangkut supervisi akademik yang telah dilakukan mulai dari pra observasi, observasi di dalam kelas, dan percakapan pasca observasi. Semoga apa yang ditampilkan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.